How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. And so here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. 'Cause I am yours, forever yours, man. There's a king, there is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high. Right here, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Because God here and now, God here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Let's sing it together. So here I bow. So here I bow to lift. We wanna lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. So here I bow. Hallelujah. Oh, we wanna worship you, Lord. We wanna lift your name on high, Jesus. With all your hearts, let's sing with me. Over the mountains and sea, your river runs with love for me. And now the love of God in my heart, and like the pillars set me free. I'm happy to be in the truth, and now the belly lift my hands. From round the low I sing, oh, when your love can die.
dance with joy like we're dancing. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. Come on, with all your heart. Here we sing. I could sing of your love forever. 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 Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Shalom. Senang sekali bisa kembali menyambut Anda semua di dalam ibadah daring yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat tautan youtube.com/NWI Church. Kami menghimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk terus berbagi informasi lewat tautan yang ada di bawah ini ke lebih banyak teman, sahabat, keluarga, agar mereka bisa ikut bergabung dan beribadah bersama dengan kita. Sekalian saya ingin menyampaikan bahwa minggu depan, hari Minggu depan akan diadakan ibadah perjamuan kudus yang dipimpin oleh gembala kita Pastor Robert Sutanto. Mohon Bapak Ibu menyiapkan the communion kit atau perlengkapan perjamuan kudus seperti misalnya biskuit, roti tawar, roti kering, atau yang lain sebagainya. Bisa juga diganti ya, tidak mengurangi makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Dan juga minumannya, Anda bisa siapkan misalnya anggur atau teh atau jus. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan perlengkapan perjamuan kudus untuk kami kirimkan ke rumah Anda, silakan Anda hubungi kami lewat pesan langsung atau direct message di Instagram @NWIChurch. Kami akan membantu Anda menyediakan perlengkapannya. Sekalian ngingetin juga akun media sosial selain di Instagram @NWIChurch, ada juga di Facebook @NewWineInternational Church. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah jika Anda belum menjadi jemaat atau bagian tetap dari sebuah gereja, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan New Wine International Church dengan cara yang sederhana, yaitu mengisi formulir virtual yang muncul di layar. Sekaligus juga pagi hari ini saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang baru saja bergabung dengan Gereja Tuhan Tercinta. Selamat datang di keluarga besar kita. Mari kita bertumbuh bersama di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mempercayakan jiwa Anda untuk dirawat di rumah Tuhan ini. Kita sama-sama berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kami juga ingin menyampaikan bahwa video materi Discipleship, satu program yang diadakan di YouTube, satu program pemuridan yang memang didesain oleh gereja untuk memperlengkapi Anda sebagai murid Kristus. Anda sudah bisa unduh dan Anda bisa ikuti juga program Discipleship ini yang bernama Jesus Says di YouTube. Untuk info lebih lanjutnya Anda bisa kirim juga pesan langsung ke NWI Church @NWI Church di Instagram atau di @Christopher Tapiheru. Dan saya percaya untuk materi Discipleship Jesus Says ini akan membuat Anda semakin mengerti lagi kenapa Anda memilih mengikuti Yesus. Program interaksi tanya jawab yang kami beri judul Lebih Dalam Lagi selalu secara konsisten diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church. Pada program ini Bapak Ibu
disilakan untuk bertanya apapun tentang tema khotbah yang disampaikan pada hari Minggu sebelumnya. Jadi ini adalah ruang tanya jawab dan gereja siap untuk menemani Anda, mendampingi dan memberikan satu pemahaman yang berbeda yang mungkin saja Anda tidak dapatkan pada ibadah di hari Minggunya. Kemudian setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto juga secara konsisten mengadakan live worship at home, tentunya lewat akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Mari bergabung bersama dengan kami, memuji, memuliakan Tuhan dan senantiasa dikuatkan, disegarkan lewat setiap pujian penyembahan karya Robert Lea Sutanto. Dan Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan bahwa setiap persembahan, persepuluhan atau donasi untuk pembangunan gereja yang selalu dipakai untuk pekerjaan Tuhan dapat Anda salurkan melalui transfer bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Selain itu, ada juga program Rp5.000 yang diadakan semenjak kita semua mengalami pandemi COVID-19. Dan program Rp5.000 adalah program di mana kita menyisihkan uang yang kita miliki sebanyak Rp5.000 per hari dan kemudian Anda transfer ke akun gereja untuk nanti kami akan salurkan bantuan ini kepada orang-orang yang terdampak langsung dengan COVID-19. Dan untuk program Rp5.000 ini silahkan Anda transfer ke nomor rekening yang berbeda. BCA di 0700 177 696 atas nama GBI New Wine International dengan mencantumkan kode unik di belakangnya yaitu 019. Setiap Anda transfer dana di belakangnya pakai 019. Dan Anda juga sudah bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Sekaligus kami ingin menyampaikan pengumuman kabar gembira bahwa penyaluran bantuan di term yang ke-10 atau angkatan yang ke-10 ini, di mana seluruh dana yang terkumpul dan dikelola oleh gereja sudah dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Di antaranya adalah keluarga yang menerima bagiannya yaitu dalam bentuk sembako, kemudian telur, ada makanan jadi, vitamin, pembersih tangan atau hand sanitizers, ada masker kain, ada sabun cair, dan semua ini adalah hasil daripada dana yang kami kumpulkan, juga perpanjangan tangan Tuhan melalui Anda. Dan kami sangat bersyukur Bapak dan Ibu sekalian atas kemurahan hati Anda dalam menolong saudara-saudara kita. Sudah dilihat ya di layar tadi laporannya ya. Dan untuk laporan daripada kegiatan program ini juga Anda bisa lihat langsung ada di Instagram dan di Facebook gereja. Sementara itu, dana yang sudah terkumpul sampai dengan hari ini adalah sebesar Rp40.416.903. Puji Tuhan. Terima kasih atas setiap donasi yang Anda berikan. Kantor sekretariat gereja masih juga tutup untuk sementara waktu, namun bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan seperti misalnya penyerahan anak atau baptisan, konseling, ataupun juga ada doa-doa yang ingin dinaikkan oleh kami tim pendoa, maka Anda bisa menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar di nomor 0812 865 00101 atau 082 111 281931. Yang akan melayani Anda adalah Ibu Sylvia. Jadi silakan jangan sungkan menghubungi Ibu Sylvia yang juga siap menerima pesan langsung Anda lewat Instagram direct message. Pengumumannya selesai dan saya Coki Sitohang akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan hati dan pikiran Anda untuk mendengarkan firman Tuhan sesaat lagi. Mari kita tenang sejenak dan bersiaplah untuk menerima arahan terbaik dari Tuhan, dan itu akan menguatkan kita sebagai modal kita seminggu ke depan ini. Jangan lupa siapkan catatan khotbah Anda, dan setelah ibadah jangan lupa juga untuk teruskan sebarkan tautan berikut ini kepada lebih banyak orang. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. My everything. You are my everything. I couldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have a strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are my everything. I couldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world.
ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu Tuhan besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Segenap hati kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Memujimu Tuhan, ku memujimu. Ku memujimu, ku memujimu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu. Oke. Selamat pagi saudara. Hello, it's good to see you all. Selamat datang di A Conversation with Raguel Lewi, Christopher Tapiheru, Felix Weber. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa di setiap minggu terakhir ya, setiap minggu terakhir kita bakal sedikit interaktif dan kita bakal jadikan ini sebagai semacam conversation. So, basically apa yang kita bahas hari ini bakal bicara tentang discipleship in the end times. Atau end times discipleship, apapun itu, mau dibalik apapun tetap harus dilakukan dua-duanya. Pemuritan akhir zaman. Pemuritan akhir zaman atau akhir zaman dan pemuritan. Ya, terus atau akhir zaman di pemuritan ya. Pemuritan akhir zaman. Kebalik. Oke, oke. Ya, oke. Ini bakal kita bahas kenapa? Karena kayaknya pada waktu itu, kenapa akhir zaman itu sangat menarik? Karena begitu banyak orang selalu mereka mikir pada waktu di momen-momen kayak gini ya, mereka langsung mikir bahwa ini jangan-jangan ini Kiamat, jangan-jangan ini kiamat ini. Tanda-tanda sudah nyata. Tanda-tanda sudah nyata. Tiba-tiba nih ada chip-chipan nih atau potato chip atau apapun itulah yang whatever it is. Dan tapi pada waktu kita mendengarnya lagi membicarakan tentang akhir zaman, ternyata ini ada koneksi sedikit tentang discipleship. Do you want to share something, Chris? Oh ya, 2 Timotius 3:1-5 dibilang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. So we're in this together, jadi masa yang sukar ini. Yang kedua, ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Gibah juga ngaruh kayaknya nyambung. Tidak dapat mengekang diri, yang gak bisa ngendalin dirinya, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan ayat 5 dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Artinya bukan gak ke gereja, artinya bukan gak nonton ibadah online gitu ya, gak ibadah dari rumah, tapi
pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena walaupun kayaknya tetap beribadah, tapi kehidupannya makin menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Jadi dibilang di hari-hari terakhir nih seperti ini keadaannya. Ya, dan kita lihat emang kita udah sampai kalau bahasa yang selama ini kita kenal di akhir dari akhir zaman. Kan gitu. The end of end time gitu ya. The end of end times, di ujung akhir zaman. Oleh ciri-cirinya sesuai sih. Maksudnya Iya. apa yang firman Tuhan bilang emang udah bukan hanya waktu sukarnya aja ya, tapi lebih ke keadaan manusianya Iya. sebenarnya. Justru menunjukkan setuju. bahwa ya ini dia nih gitu loh. Ya, itu dah. Felix wanna say something? Iya, interesting sih karena ya orang-orang lately ya, kalau misalnya kita ngomong tentang akhir zaman gitu ya, mereka lebih panik kepada kapan sih Tuhannya datang gitu. Gini pertanyaan gue, lu pengen tahu dia datang tuh untuk apa? Gitu kan? Ada yang kemarin Lewi juga sharing, Bagus banget Lewi. cuman lu pengen tahu dia datang tuh tujuannya apa gitu. Lu pengen siap apa pengen kangen, pengen nungguin gitu kan? Itu dua hal yang berbeda gitu kalau kita perhatiin. Dari sisi itu sih yang kemarin waktu Lewi sharing dan gue perhatiin gitu ya, aku perhatiin interesting banget untuk dipikirin tuh. Itu deep banget gitu. Jadi ngubah persepsi kita bahwa dari ketakutan jadi waspada gitu ya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Karena waspada dan was-was ya. Jadi kalau waspada lebih ke kita aware, tapi kalau was-was biasa jatuhnya ke diri kita sendiri gitu. Takut, nggak ngapain, nggak bisa tidur ya kan, paranoid. makan nggak enak ya kan, padahal sedia semua gitu. Jadi Dan masih lebih banyak kayak gitu. tugas yang mesti dikerjain jadinya karena kayak Karena orang lebih takut tuh kan milih untuk nggak ngapa-ngapain kan. Iya, dan which is itu salah banget gitu sebenarnya kan. Yep. Which is justru karena kita tahu dia mau datang kan sebenarnya seharusnya malah lebih Iya. excited gak sih to do something more gitu kan. Ya, dan itu membuat kita most of the time gue liatin malah jadi lumpuh ke sana. Jadi Yeah, kayak nggak exactly. bisa lihat apa-apa. Semua orang confuse hal antara waspada dan was-was ini, sehingga gue beberapa kali dengar ada begitu orang yang gara-gara udah Tuhan udah mau datang sampai semua miliknya dijual, literally dijual. Ada yang sampai nggak mau ketemu orang. Ya, apakah harus sampai segitu? Yeah. Pertanyaannya itu dulu. Ya. Hmm. Sampai ada yang nggak mau sekolah lagi, kayak. Ya ada loh. Ada. Padahal kita dengar bahwa dibilang di momen ini, soalnya gue tahu ada begitu banyak berita tuh simpang siur. Ya. Jadi kayak semua orang mimpi, ada yang bilang mimpi tentang Tuhan, dan bahkan gue sempat dengar broadcast dengan bahasa yang menakutkan sekali. Yeah. Especially di grup keluarga kan, ya kan Itu. sumber hoax paling banyak itu kan. Betul. Karena survei membuktikan, satu survei yang kami dengar, hoax terbesar itu dari WhatsApp grup keluarga. Saya nggak tahu WhatsApp grup keluarga kalian seperti apa, semoga enggak ya, tapi banyak yang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya, kan sering terjadi kan, seseorang share gitu kan, maksudnya kan, share berita kan, terus ada anaknya bilang, itu kayak nggak bener deh. Tapi yang satu yang share bilang, oh itu dari si tante itu loh, ini masa nggak bener sih? Whatever lah. Dan masalahnya gini, beberapa broadcast yang gue baca, kan gue juga baca, gue juga dengar. Jadi katanya ada satu presiden dari United States of America gitu kan, yang katanya, oh ini antikris nih, katanya mau pakai obat harus pakai chip, dan harus dan sebagainya. Tapi pas dicek beritanya sebenarnya udah dari 2012 kan. Sebenarnya cuma tanggalnya diganti jadi 2020, tahunnya diganti. Dan tetap di broadcast dan ada tulisannya gempar, sebarkanlah ini. Viral. Waspada. Ya jadi yang kayak seperti itu. Ya. Jadi tanda serunya banyak dan biasanya mereka tuh bicaranya seputar pengangkatan, seputar antikristus, seputar tanda binatang yang 666 gitu yang terus kayak pasang chip, potato chip atau apapun yang chip. Dan narasinya selalu nakutin nih. Ya narasinya selalu menakutkan. Nggak pernah gue denger tuh narasinya tuh kayak excited gitu loh, maksudnya kayak, iya dia mau datang nih gitu kan. Yep. Tapi lebih kayak yang, oh iya lu kalau nggak begini lu nggak diangkat. Kalau lu nggak begini yang gue ketemu di teman-teman tuh kayak gitu jadinya. Ya kita mesti ya ini kesempatan kita juga sharing bahwa berita ini seharusnya jadi berita sukacita gitu loh. Ya gak sih? Ini seharusnya jadi berita yang menyenangkan, bukan menakutkan ya gak sih? Seharusnya kita jauh lebih apa ya? Ya tadi lebih aware jadinya gitu, bahwa apa yang kita lakukan tuh jadi punya apa? Kita berpikir dua kali untuk do something sekarang, gitu. Tapi bukan berarti, aduh, gue takut nih takut berbuat ini, takut ini. Men, kalau itu dasarnya takut ya,
Susah. Is it from God gitu kan jadinya gitu kan. Hmm. Karena Tuhan bilang kan rohnya dia bukan roh ketakutan. Betul. Betul. Ya kan? Ya mungkin deg-degan dikit bisa. Wajar lah. Ya, cuma jangan sampai kita dikuasai oleh. Iya. Excitement juga bisa bikin Excitement orang Itu juga deg-degan. deg-degan, iya. betul. Iya. Tapi deg-degannya lebih deg-degan gimana gitu. Oke, gue bakal share di Wahyu 21:3-5 ya. Alright. Lalu aku mendengar suara nyaring dan tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini impian semua orang nih. Yes. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi ini Wow. kayak ada closeness. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, Wow. sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kalau kita jujur ngeliat kitab ini, ngeliat ayat ini bicara dari sudut pandang yang sangat positif sebenarnya. Ini Wahyu loh, tapi kita kan sering membaca kitab Wahyu. Kenapa gue sendiri secara personal cukup tertarik dengan kitab Wahyu? Karena begitu banyak orang memakai ini untuk menakut-nakuti. Tetapi beberapa ayatnya justru ada positifnya. Jadi kayak ini sebenarnya momen yang dicari orang. Bahwa someday bukan ini kerinduan kita bahwa Tuhan akan di tengah-tengah kita bersama dengan Dia. Tidak akan ada perkabungan, ratap tangis, duka cita. Pokoknya happy ending lah kasarnya lah. Betul. Ya, ini impian kita. Dan memang mungkin, tapi gara-gara itu tentu ini memang, kalau misalnya memang seindah ini, kenapa kita harus takut? Pertanyaannya itu, apakah is there any problem with Yes. kita gitu? Do you believe Do you believe that we are on the winning team? Iya. Iya, ini, Right? iya Yang karena udah pasti menang betul. maksudnya. Apapun di tengah perjalanan nih nggak akan mempengaruhi atau kita ragu-ragu, kita malah berpikir jangan-jangan gue salah nih, jangan-jangan. Nah itu tuh yang tadi itu ya kurangnya pengenalan pada akhirnya. Orang membaca kitab Wahyu secara keseluruhan pun akan menyadari dari ayat pertama, dari kasih tahu nih tentang apa nih kitab. Ya kan, inilah Wahyu Yesus Kristus. Oke, ini bukan tentang naga, tentang Antikris 666, nggak ada tentang itu. Ini tentang Yesus Kristus. Pada akhirnya ini tentang the victory. Ya. Ya, the victorious triumph yang akan datang ini. Jadi kita mesti excited karena apa kasarnya udah menjelang ujung dari pertandingan gitu loh. Udah injury time lah kalau main bola tuh. Dan kita dalam posisi yang udah pasti menang. Kita tahu skor akhirnya. Walaupun sekarang mungkin lagi seri atau mungkin ketinggalan. Tapi kita tahu hasil akhirnya soalnya. Gitu. Jadi mesti kan excited, bukan takut gitu. Misalnya nungguin ini mana nih yang mau sikat gol terakhir nih kan. Begitu Nah, udah itu. dekat gol tuh Ya, kayaknya gimana banget gitu kan. makanya Iya. jadi itu membuat kita kayak jadi memikirkan hal-hal yang sebenarnya tuh nggak cocok, maksudnya yang harusnya nggak terfokus. Contoh kayak di Yoel 2:28. Kemudian daripada ini akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Yes. Orang-orang tua akan mendapat mimpi dan turunan-turunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Semua orang bilang pada hari terakhir, dan ini yang sering dijadikan bahwa ini sudah hari-hari terakhir ini. Roh Tuhan akan dicurahkan. Padahal mulai dari Pentakosta Padahal ya. dari Pentakosta udah kejadian. Ini bukan gue yang ngomong ya, ini kisah para rasul 2:17-21. Ini bukan gue yang ngomong, Petrus ngomong. Kalau nggak seneng ngomong aja sama dia, jangan ngomong sama gue. Orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9, berarti pagi nih. Iya. Bukan 9 malam harusnya. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus tuh ya, yang berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dia mengkonfirmasi bahwa ini dia. Pentakosta tuh ini. This is the day. Okay. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Dan akhirnya jadi di sini kalau dari kronologis, bukan gue sekali lagi ngomong, Alkitab ngomong akhir zaman tidak dimulai sekarang. Akhir zaman sudah dimulai dari 2000 tahun lalu. Pada waktu Pentakosta, pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Jadi itu awal dari sebuah zaman yang dinamakan akhir zaman. Exactly. Jadi bisa aja, dan this is the funny thing, ini sebenarnya hanya implikasi logika simple sih. Kalau misalnya timeline-nya sudah 2000 tahun, ekspektasi gue ya, kalau gue simple aja, harusnya udah banyak yang kejadian. Banyak yang dikenapi. Sudah banyak dikenapi, bahkan sebenarnya mungkin aja sudah dikenapi hampir semua. Tinggal nunggu jagoannya belum datang. Tinggal nunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Siapa tahu semua digenapi, karena bahwa soalnya gini, mental kita, satu yang gue pelajarin, koreksi gue kalau salah. Jadi gue dulu sering dengar di gereja bahwa nubuatan di kitab Wahyu akan dipenuhi. Akan. Tapi faktanya berarti belum dong. Tapi kalau misalnya kita lihat dari timeline-nya, kalau memang 2000 tahun, harusnya udah banyak yang udah kejadian. Kejadian.
maka kenapa kita berpikir bahwa ini gak kejadian? Karena kita berpikir bahwa akhir Masih zaman nanti. baru sekarang ini. Ya, Masih atau nanti. baru sekarang. Antikris akan datang. Terus Ya. yang 666 itu akan datang. Terus si binatang itu akan datang. Padahal udah banyak binatang, buaya darat kan. Oh iya, itu itu banyak banyak kan. Buaya berkeliaran. darat kan berkeliaran kan. Betul. Ya. Jadi makanya itu, jadi yang gue pelajarin, gue akan share sedikit, yang ngulang sedikit bahwa gue ngobrol dan banyak hal dan ternyata menemukan bahwa untuk menafsirkan kitab Wahyu pun ada 4 model penafsiran dan 4-4 itu sebenarnya Alkitabiah sebenarnya. Oke. Betul. Mau orang bilang apapun, oh yang paling Alkitabiah ini, enggak, lu bercanda loh. Semua orang Semuanya. nganggep ini Alkitabiah, Iya, semua ada Semuanya. dasarnya. Jadi kita kan yang anak muda bocah ya, kita nggak usah sok-sokan bilang yang mana yang paling bener deh. Nah, ada metode yang percaya bahwa nubuatan Alkitab akan terjadi. Oke. Jadi belum terjadi. Future. Dinamakannya futurist. Futurist. Oke. Nah, kita treat ini, masalah gini, kita treat ini seakan-akan ini kebenarannya. Seakan-akan dia bilang Tuhan akan datang, Antikris akan dimunculkan. Sampai udah dikasih tahu. Sampai gue inget pas 10-15 20 tahun lalu gue masih kecil kan. Dikasih tahu tuh sampai beberapa orang sampai sebut nama. Si ini nih kayak Antikris, si ini namanya Antikris. Dan kebiasaan itu belum berubah sampai Kebiasaan hari ini. belum berubah sampai hari ini. Masih nebak-nebak. Sampai hari ini masih Kayaknya sih ini. Masa mereka sebut nama masalahnya. Iya. Gue pikir ini kalau kena pencemaran nama baik selesai. Kelar. Iya kan, maksudnya kalau misalnya kayak ahli hukumnya kayak ahli hukum Indonesia kan yang suka bawa orang somasi gitu kan, selesai mereka. Nah, tapi masalahnya kita pikir bahwa cuma itu satu-satunya benar. Padahal masih ada 3 lagi. Oke. Yang kedua ada namanya faham bahwa semua sudah terjadi di abad pertama. Oke. Namanya preteris. Sudah terjadi. Jadi di abad pertama pada waktu kitab Wahyu ditulis, setelah itu udah kejadian semua tuh. Jadi itu Oke. preteris. Nah, Oke. yang ketiga itu namanya idealis. Idealis ini berarti maksudnya ini semua ini nggak benar, semua ini ceritanya cuma cerita Novel. alegori, Oke. tapi alegori ini bicara tentang pertempuran baik dan jahat, yang baik pasti menang. I see. Ini Oke. tentang idealis. Nah, yang keempat historis, bahwa ini nyata dan ini merupakan sejarah. Hmm. Jadi kesimpulannya itu bahwa ternyata kita Ada 4 pendekatan. ada 4 pendekatan Baca dan kitab sebenarnya Wahyu. kalau mau ditelusuri dengan jujur make sense 4-4-nya sebenarnya. Yep. Kita gue mempelajari bahwa ada beberapa orang yang lebih percaya 1-3-4, ada yang percaya 1 doang, ada yang percaya 2-3, ada yang percaya. Jadi ternyata para ahli yang benar-benar belajarin ayat ini pun, kitab ini pun, mereka terpecah maksudnya, dan mereka, tapi ini yang menarik, mereka chill aja kalau bisa ada yang beda sama mereka. That's good. Udah lah ya. Ya gitu. udah, That's good. maksudnya kayak oke, itu yang lu dapat. Yang gue dapat kayak gini. Dan mereka chill aja, mereka berdialog dengan santun, nggak Betul. merasa diri lebih benar, Ya. karena mereka tahu bahwa kita juga nggak tahu Nggak tahu mana yang benar. Mana yang Ya. benar. Ya. Dan ini yang menarik, ini agak nyebelin sih, tapi gue menyadari bahwa ternyata narasi akhir zaman yang kita sering dengar ini ya, angkatan tiba-tiba hilang, setengah dihilang, Baju ketinggalan. baju ketinggalan, itu munculnya dari novel. Novel. Jadi yang bikin terkenal itu, jadi Film kelemahan yang udah terkenal dari novel. filmnya Ah. sebenarnya. Tapi yang muncul itu gara-gara novel dan filmnya. Jadi yang kayak katanya kan namanya film Left Behind yang dibilang Iya pernah. tim Lehaye dan siapa itu lah. Iya. Jadi itu yang bikin booming. Oh, jadi Wow. Antikris ini bakal dari Eropa ya. Kan Jadi gambaran kita utamanya karena mereka memvisualkan itu jadinya seperti itu. Padahal padahal sebenarnya Kita juga nggak tahu juga. kita kayak juga gimana. nggak tahu. Itu kan namanya juga cerita maksudnya Iya, kan. iya. novel Bisa gitu loh. jadi apa Iya, dan aja. novel maksudnya itu bisa jadi apa aja, dan namanya itu memang penggambaran yang mungkin di 40 tahun yang lalu itu penggambaran yang orang sering ngobrol, Iya, iya, makanya iya. jadi novel, makanya meledak di mana-mana. Hmm, Tapi ini prinsip gua, hanya karena itu mayoritas belum tentu itu benar. exactly. Belum tentu itu benar. Kenapa? Karena semakin ya gue melayani Menggiringnya jadi ke arah yang tadi ketakutan. menggiringnya jadi sebenarnya. ketakutan. Bukan Iya. kewaspadaan, Dan- membangkitkan Dan nunggu-nunggu kewaspadaan. nih, nunggu-nunggu Nah, ngitung itu, nih. Itu. Oke, ini udah 3,5 tahun masa berat gak ya? Oh Ini iya. udah 3,5 iya. masa ringan gak ya? Wah ini malaikatnya udah Ini tiup, mereka tiup tuh trompet nih. Udah tiup trompet nih. Nggak tahu Tiup pasti trompet trompet di belakang keberapa trompet nih? tahun baru. Iya, Maksudnya masalahnya. trompet yang tahun Iya, baru. iya, iya. Itu kayak tetangga belakang rumah gue Iya. gitu. So far gitu, so far so Iya good. pokoknya So depan far depan so tuh good. pet gitu kan. Mak gue panik. Iya maksudnya kayak kan nyebelin maksudnya kan. Kayak Iya, itu iya, bikin iya, orang iya. takut maksudnya. Nah, dan gue menemukan bahwa ternyata aliran kekristenan yang lain eskatologinya tuh beda-beda loh. Beda-beda. Yang ortodoks itu beda, Ya, yang ya, mungkin ya. yang percaya reform Injili atau yang percaya Westminster Katekismus Ya, itu beda, dan persepsi mereka tentang pengangkatan juga beda. Beda betul. Bagi beberapa Ya. orang, sorry kalau gue sebut merek ya, karismatik, mereka percaya pengangkatan tuh ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Hmm. Tapi Oke. buat beberapa orang yang reform, mereka percaya bahwa pengangkatan
itu pada waktu ketemu Yesus udah diangkat Naik semua, semua. blak Oke. semua naik. That's good. Jadi itu lain. Jadi terminologinya itu beda di situ. Dan juga gue belajar bahwa kitab Wahyu itu memang banyak simbolnya. Banyak simbolnya, jadi spekulasi bisa banyak, tafsirannya bisa benar, banyak. Jadi ya, you wanna say something? Iya gitu. Kalau gue ngeliat lah Wahyu juga kalau kita lagi ngobrol gitu ya, ya beda-beda. Dan biasanya berujung pada keributan. Iya. Karena mereka ngerasa gue paling benar nih, tafsiran gue paling benar gitu. Betul. Ya tafsiran di tempat gue lebih paling benar gitu. Tapi ya itu tadi ributin gitu malah nggak ngeributin hal-hal yang esensi. Mestinya diributin. Ya mestinya Yang mesti diributin. diributin. Iya kan jadi kan kocak. Karena apa menggiringnya ke tadi prediksi. Iya. Betul. Prediksi waktu yang adalah sebenarnya nggak pernah. Tuhan Yesus kan bilang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi Jelas. artinya nggak ada yang perlu nyari tahu. Nggak ada yang perlu tahu, nggak ada yang perlu nyari tahu. Iya. Masalah kan kita lucu gini, kalau Kita- misal 7 tahun nih ya, Nah. kita bisa nebak loh, oh Yesus 7 tahun lagi datang. Iya. Berarti. Pakai acara ada gambarnya gitu loh maksud Iya, gue. kan gambar. Ada gambarnya dia bisa estimate gitu kan. Lah Alkitab kan bilang anak aja nggak tahu kok. Exactly. Yang mau datang aja nggak tahu gitu. Ya, terus maksudnya. kita anak angkat terus mau Iya, berusaha nyari itu tahu. loh Maksudnya masalahnya, anak iya. yang Yesus aja itu benar-benar Bapak yang benar-benar akan memutuskan kapan harinya. Iya. Dan artinya tandanya apa sederhana, dia bilang lu nggak perlu nyari tahu. But Ini bukan tentang itu this gitu is the loh. funny thing. Hmm. Kitab Wahyu itu simbolis, Hmm. tapi Matius 28 tuh bukan simbolis loh. Hmm. Ya. Dia jadikan sebangsa manusia itu clear Yesus yang Itu ngomong. clear. Itu Sementara tugas kita. pertanyaannya cuma satu, kenapa kita ngeributin yang simbolis dan Itu kita nggak dia. peduli sama yang real? Ya peduli yang udah jelas apa ya Itu uh, dia. arahan dan Mabok kan. instruksi ini loh lakukan ini, oke? Jangan sibuk nyari tahu yang ini, tapi lakukan yang ini. Karena di Lukas 12 ya ayat 35 sampai 43 izinin gue baca dulu karena emang ini yang Tuhan Yesus bilang. Ya hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat 35. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Nih kata berjaga-jaga tuh muncul ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia, tuannya itu akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Gue yakin itu pas nanti After bertemu semuanya. muka dengan muka itu di sana gitu loh. Ini Ya. ini indahnya kayak gini. Ya. Mereka bilang disuruh waspada dan bersiap-siap. Padahal tuh kita baca ayat ini, bagi gue nggak perlu jadi ahli teolog untuk pada waktu gue membayangkan waspada itu seperti beresin mejanya, Ya, yes. beresin kursinya. Ayo si bos udah mau datang, lu ganti baju, lu mandi. Itu kasur dikebas-kebasin. Kasur dikebasin dulu, Oh. disapu dulu, dilantai. Nah. Bukan dibilang, aduh takut nih bos mau datang nih, kenapa gimana nih? Which is kalau lo takut berarti kan ada Ada masalah something dikerjain. ya kan. Berarti ada sesuatu yang gak lo kerjain Ada berarti. yang nggak beres nih, ada yang Coba kurang dikerjain. gua kelarin ya. Karena gini, yang tadi benar Pastor Leo bilang nggak dibutuhkan ahli untuk tahu ini karena terlalu clear Terlalu apa yang clear. ya gua baca sampai habis ya, kan terlalu jelas nih. Dia bilang gini, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka yang tadi apa yang berjaga-jaga tadi. Ya. Ya, tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Perintahnya untuk siap sedia, bukan untuk nebak kapan Kapan datangnya. datangnya? Oke, kata Petrus. Petrus nanya terus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Tuhan Yesus jawab lagi dengan sangat jelas. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberi mereka makan pada waktunya? Nah itu Yesus bilang gini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika Wow. tuannya itu datang. Jadi apa? Bukan cuman berjaga-jaga nungguin kapan datang, Tapi itu ada- bukan ada perintahnya, keyword tadi, tapi asik tuh. melakukan tugasnya. Melakukan. Nah, yang benar kata Pastor tadi bilang, tugasnya tuh apa sih? Matius 28 udah jelas. Clear. Yang itu nggak pernah dibuat, akhirnya malah mikir karena terlalu sibuk Iya. prediksi kan gitu. Prediksi nggak pernah disuruh. Nah Iya. itulah yang akhirnya apa ya? Jadi antara lucu sama menyedihkan. Iya. Jadi bingung mau Pathetic kadang ya. mau ketawa Tragis apa mau ini. nangis gitu bingung. Jadi Iya, mixed iya, feelings iya, gitu iya, loh. iya. Mau ketawa jadinya seolah kita ngejelekin orang yang pandangannya sampai sana, tapi mau ketawa juga nggak tega karena Iya. nangis. Tuhan kok ini kok ngaco banget ya, Iya. kenapa jadi orang jadi lebih takut dibanding lebih bersiap, lebih semangat untuk melakukan pemuritan, penginjilan yang disuruh, tapi malah tadi lebih kepo kapan ya lebih begitu gitu. Makanya Setuju. ini yang menarik. Beberapa, ini bukan gue yang ngomong, Hmm. jadi beberapa orang-orang gue kenal, orang teolog yang belajar banget,
mereka semua keluarin satu standpoint yang sama nih. Oke. Ini beda-beda tapi standpoint yang sama. Hmm. Biasanya Hmm. makin detail lu menafsirkan ya Wahyu, makin ngaco. Hmm. Makin ngaco biasanya. Jadi Makin detail, makin detail makin ngaco. ngawur dia, makin nyasar Jadi dia. just be careful. Ya, Karena memang simbolisnya banyak dan oke, gue mau share sedikit di Wahyu 13 ayat 17 sampai 18. Ini yang sering ditakutin. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka memakai tanah itu, terutama binatang itu atau di bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan suara manusia. Dan bilangannya ialah 666. Begitu banyak orang langsung bilang bahwa misalnya, oh ini nih mark of the beast nih, ini chip nih, chip. Tapi ditulis di, tapi permasalahannya lucu, chipnya kenapa harus di dahi dan tangan kanan satu. Nah ini tapi menarik gini, tentu gue nggak bilang sebagai, kita kan juga harus open, kita nggak tahu itu chip seperti apa, kita harus jujur, kita namanya tetap waspada. Tapi gue sejarah mencatat pada waktu gue ngecek ini ada di abad 1 nih, abad 1 nih ya. Ada satu, iya jadi awal pada waktu Alkitab ditulis pada waktu para rasul masih ada yang hidup, pada udah ada yang mati. Jadi ada satu pasar dan pasar itu dinamakan pasar Agora. Jadi di Yunani itu memang ada satu tempat yang namanya Agora. Ini adalah sebidang tanah, ini di tengah kota. Jadi ini kayak alun-alun, tempat orang jualan, hasil usaha, tempat orang jual beli. Jadi ini kayak Carrefour Superindo lah zaman sekarang. Jadi hanya ada pasar tradisional zaman dulu. Nah masalah di zaman Kaisar Nero, pintu masuk Agora ini Nero emang tengil sih memang sih. Ini narsis. Dia diletakkan satu patung yang segede-gede gaban, patungnya dia. Iya patungnya dia. Nah Kaisar itu merasa, dari soalnya gini, pada zaman dulu Kaisar itu merasa mereka keturunan dewa. Mereka keturunan dewa dan mereka menghendaki patung Nero disembah, dia bisa kasih uang atau binatang korban bakaran. Jadi Nero itu di worship. Jadi gini, pada keywords mereka adalah worship Nero dulu, baru lu bisa masuk. Belanja. Jadi ini isunya bukan teknologi, isunya bukan chip, isunya adalah worship. Karena gini, ini makanya gue agak deg-degan sama chip. Kenapa? Chip itu teknologi dan chip itu cuma buat jual beli. Dia bukan tanda worship. Tapi Nero ini jelas tanda worship. Nah kalau teman-teman cek sejarah, Nero itu kalau ada kaisar jahat, dia nih jahat di atas segala jahat lah maksudnya. Nomor satu lah. Nomor satu. Yang lainnya jadi lah ya. Ini biang lah. Ini lo ngomong yang jahat-jahat sekarang nggak ada yang lainnya dia. Kebanding semua sama dia. Satu, dia bunuh ibu kandungnya sendiri. Kan najis maksudnya kayak. Dia tendang istrinya hamil sampai mati. Dia bakar kota Roma sehingga hampir habis. Dia tuduh orang Kristen, bahkan beberapa orang Kristen dijadiin kayak untuk lampu kota. Kan gila maksudnya kan. Dan dia keji luar biasa. Makanya julukannya ular tua. Julukannya si binatang jahat, binatang liar. Makanya ini bukan gue yang ngomong, kamus Alkitab yang ngomong. Di kamus Alkitab kalau misalnya inget kan, tahu nggak Alkitab punya kamus? Pasti banyak yang nggak tahu deh. Di belakangnya. Jarang buka. Sebelum peta. Iya, sebelum peta. Iya, pasti jarang ada yang lihat nih. Jelas tulisan Nero, kemungkinan dia yang disindir dengan angka 666. Jadi mark of the beast. Iya, mark of the beast itu sebenarnya bicara kemungkinan besar, Pak, kalau ya tentu penafsiran bisa beda-beda, tapi kalau orang preteris yang zaman dulu bilangnya bahwa itu Nero. Nah, keharusan menyembah patung ini jadi masalah. Karena orang Roma dulu bilang Caesar is Lord, tapi masa orang Kristen bilang Jesus is Lord. Berantemnya di situ. Nah, masalah menyembah patung itu kan mereka masalah. Tapi masalah kalau nggak nyembah patung, mereka nggak bisa jual dan nggak bisa beli, nggak bisa kasih makan keluarga. Orang menyembah patung, nah masalah gini, orang menyembah patung itu dikasih tanda sampai jaga gerbang, dikasih abu, sama tangan kanannya dikasih. Tandanya dia udah nyembah, tandanya udah boleh belanja nih, udah beli. Orang itu diperbolehkan membeli kebutuhan dan menjual dagangan. Nah makanya kalau misalnya dari sudut pandangan lain, Yohanes ini gak bicara soal teknologi atau nunggu 2000 tahun karena udah kejadian duluan. Tentu kalau misalnya orang mau bilang, oh saya gak setuju ya, semua orang berhak untuk gak setuju sih, tapi ada, maksudnya kayak gitu. Makanya kalau dari gue pertanyaan kita adalah kenapa kita gentar sama akhir zaman? Apa karena takut atau memang kangen? Kenapa kita pengen tahu banget kapan Yesus datang? Apa supaya kita bisa prediksi atau ada yang kita sembunyiin? Dan ketiga, kenapa kita pengen banget tahu antikristus siapa? Iya juga. Ya kenapa kita pengen tahu? Why? Kalaupun lu tahu terus kenapa? Iya terus kenapa maksudnya?
orang bilang ini akan ada satu antikristus yang naik dan wow luar Tokoh biasa. karismatik yang akan punya kemampuan bikin mujizat, Ya, memperdamaikan semua orang, mempesona semua orang dengan mungkin speech-nya dan whatnot. Tapi gini, sejujurnya sebagai orang Kristen kita diuntungkan. Kalau boleh pakai kata untung, walaupun gue kurang setuju. Oke. Kita bukan beruntung, kita blessed, Ya. right? We're not lucky, we're blessed. Ya. Tapi gini, kita diuntungkan kenapa? Karena kita sudah punya Mesias, Ya. yaitu Yesus. Ya, dan kita mengenal dia bukan karena pernah ngelihat dia, tapi kita mengenal dia karena kita mengenal suaranya. Ya, firmannya kita kenal sungguh-sungguh gitu loh. Jadi karena kita udah punya Mesias, ketika nanti dia akan balik lagi, ya kita akan tahu persis yang mana. Jadi ketika muncul yang palsu, We know. dengan sederhana we can differentiate. Iya. Ya dong, yang mengenal Mesias yang asli, yang bukan cuma tahu banyak tentang dia ya. Betul. Karena kan kekristenan bukan tentang knowledge doang, tapi Iya. tentang pengenalan secara personal pribadi. Nah, jadi ketika muncul yang lain-lain, tiba-tiba ngaku saya ini, saya itu, seperti Tuhan Yesus bilang, lu jangan percaya. Dan kita nggak akan percaya dengan akan sangat mudah differentiate karena kita Iya. tahu yang mana Mesias. Cuman kalau yang lain kan masih ada yang menanti Mesiasnya. Iya. Masih ada yang menanti juru selamatnya belum datang. Kita juru selamat kita udah pernah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib. So sebagai orang Kristen, bagian kita yang terpenting sebenarnya di akhir zaman ini untuk mengenal juru selamat kita, sehingga Iya. ketika yang palsu-palsu itu muncul, kita nggak kegiring gitu loh, nggak gampang benar. kebawa untuk Betul. oh ini kayaknya ini Tuhan Yesus kayak lo nggak, nanti dari langit datang, yang bukan dari kayak tiba-tiba muncul dari mana atau karismatik yang menyatukan Iya. seluruh dunia. So itulah makanya pentingnya discipleship, karena Setuju. discipleship membawa kita mengenal siapa yang kita sembah, Iya. siapa yang adalah Mesias kita. Jadi ketika ada yang palsu, kita bisa langsung ini mah bukan, dia makan gini, Iya. ngerti kan, jadi gampang. Benar. Jadi nggak gampang digiring-giring bahkan oleh berita-berita hoax yang tadi tentang chip lah, tentang inilah, tentang itulah, yang bikin aja gampang parno, gampang Itu yang takut. gue pelajarin. Discipleship tuh kalau boleh pakai bahasa gue itu seperti kalau misalnya lu lagi mau jualan satu barang, lu kayak product knowledge. Iya. Sih. Nah itu Karena ini menarik gini. Ini gue Exactly. pelajarin kalau tas-tas mahal ya. Tas-tas mahal nggak pernah. Oh, kalau yang tas branded yang harganya tuh kayak seharga gaji manajer itu ya rata-rata ya. Mereka tidak pernah fokus untuk nyari yang mana yang salah. Iya. Fokus mereka pelajarin baik-baik yang benar. Iya. Karena sekali kamu bisa bedain tas mana yang bener yang Iya, asli. ketika Lu ada bisa yang memang gampang. palsu, Exactly. langsung Ya, jadi pelajarin yang Exactly. asli aja. Nah, soalnya yang gue pelajarin, ini sekali lagi bukan gue ngomong, 1 Yohanes 4:3 bilang, dan setiap roh nanti dia mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada dalam dunia. Jadi ciri-ciri antikristus itu bukan Antikristus. orang karismatik, bukan apa. Ya mungkin bisa ada beberapa yang karismatik, tapi ciri-ciri cuma satu. Dia menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan, juru Dia selamat. menyangkal Yesus Jadi Kristus juru apapun selamat. pengajaran semenarik apapun, ya kalau orang selalu bilang kita tuh kan kayak kaku, terus strict, terus kayak merasa superior, kayak memonopoli kebenaran. Oke. Enggak, kalau emang kebenaran tuh kebenaran, bukan kita memonopoli. Kita juga gini, misalnya gini, Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Bahkan gue sendiri terlahir Kristen dari keluarga pendeta. Gue aja struggle dengan kebenaran itu. Iya. Gue harus terima kenyataan itu. Kalau enggak, berarti gue gak sungguh-sungguh percaya Yesus Iya. sebagai Tuhan dan Juru Selamat dong. Pada akhirnya bahkan anak pendeta yang terlahir di keluarga pendeta dari kecil Kristen pun Struggle juga. punya perjalanan untuk mencapai pengenalan yang benar tentang siapa Iya. Kristus dan akhirnya mengakui sendiri. Itu kan satu journey, Journey. kan. Pastor Egul bilang di khotbah sebelumnya tentang itu juga. Iya. Bahwa kalau emang kepercayaan itu sebuah journey, ya kemurtatan juga Perjalanan. journey. Artinya nggak akan kayak tiba-tiba mendadak murtad, nggak jelas. Enggak, pasti ada Ada benih-benih jalan, yang benar-benar. kita biarin di dalam diri kita. Ini screw. Entah benih ketakutan, Iya. benih keraguan, Iya. atau benih tadi emang murni karena terlalu malas untuk udah yang intinya apa deh, Yesus Tuhan, ya udah gue percaya dia biar gue masuk surga. Pemuritan membawa kita itu nggak malas untuk mengenal, karena kalau nggak kenal nggak bisa sayang nggak bakal mau percaya. Iya. Nggak percaya nggak akan pernah nyembah berarti seumur hidupnya. Cuman ngaku di mulut doang tapi tindak tanduknya nggak nyambung sama pengakuannya. Itu dan di pemuritan ini kita lagi sinkronisasi sebenarnya. Kristen tuh kayak apa sih? Yang Tuhan Yesus mau tuh dalam hidup kita tuh apa sih gitu loh. Dia mau kita melakukan apa, perintah-perintahnya kita tahu nggak? Nggak semua orang tahu loh. Cuman taunya ya pokoknya jangan jahatin orang. Kata siapa? Nggak ini apa sih? Maksudnya perintahnya bukan cuma kasihlah musuhmu doang, banyak perintahnya. Tapi kita nggak punya waktu untuk ngulik karena pikir udahlah yang penting gue percaya.
kata asal percaya itu loh yang membuat membingungkan buat gue. Emang lu bisa asal percaya? Asal percaya Nggak itu juga bisa. sebuah journey. Exactly. Percaya Betul. itu journey. Gak mungkin kan bisa asal percaya. Gue convince bahwa kemurtatan adalah perjalanan. Kenapa? Karena gue lihat orang-orang yang tiba-tiba murtad, tiba-tiba Seolah ya tiba-tiba itu, switch seolah gitu. tiba-tiba switch. Enggak, pas dicek Ada itu. sudah ada Benih-benihnya pergumulan, benih udah udah ada. dibiarin Jadi, berkembang it's gitu loh. impossible. Jadi gue bisa benar yakin kan ya. Kan banyak orang Kristen, aduh saya takut murtad ya. Aduh, dalam demi Yesus saya salah ngomong. Aduh Tuhan ampun saya salah. Gila si cumi Arab satu nih. Arab. There's no way kamu yang mengasihi Tuhan dan pengen kenal Tuhan lebih lagi, kamu murtad. There's no way. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu dua arah yang berbeda. Satu kayak mau ke Grand Indonesia, satu kayak mau ke Taman Anggrek. Ya, Jauh. Jauh, arahnya terlalu jauh. Jauh. There's no way. Hmm. Lu yang lagi pengen kenal Yesus bener-bener, lu mengasihi dia, there's no way lu akan murtad. Iya. Kecuali kalau memang benih itu muncul, akhirnya lu berbalik arah. So, Nah, there's no way. Ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan nggak mungkin murtad. Ya. Gue berani pastikan hal itu. Kalau misalnya dia bisa murtad ya, berarti ada benih-benih dalamnya yang bikin dia akhirnya belok tiba-tiba. iya. Jadi mau ngomong something Lex? No, I guess it's a good thing. Gue juga ikut dia mencerna jadinya kan jadi mikir. Iya. So itulah pentingnya pemuritan. Yeah. Pemuritan itu membawa kita sungguh-sungguh mengenal. Jadi journey-nya itu bukan hanya bareng-bareng, tapi juga personal. Yeah. Artinya tiap orang mengenal Kristus secara semestinya. Betul. Sehingga tadi nggak ada yang akhirnya satu berakhir di ketakutan, satu berakhir di cuek jadinya malah kan pikir udah pasti selamat ini, udahlah nggak usah gitu-gitu amat gitu. Jadi sampai detik ini masih ada orang Kristen yang ngakunya Kristen tapi anggap pemuritan itu terlalu merepotkan buat mereka. That's just weird karena gini, kalau benar kita menyadari bahwa ini Tuhan Yesus segera datang, oke, dan kita tahu nih ada yang belum kita lakukan yang dia suruh, yaitu apa? Make disciples of all nation. Emang kita udah lakukan? Maksudnya berapa banyak orang yang benar-benar memuridkan? At least 2 atau 3 orang, atau minimal 1 orang lah. Sebanyak-banyak. Satu. Udah. Yang penting. Benar. Berapa Satu banyak aja. coba? Berapa banyak? Artinya apa? Benar. Mereka nggak excited menantikan Tuhan. Gini, kalau kita sadar bahwa Tuhan udah segera datang dan kita excited, artinya apa? Berbahagialah mereka yang dapati berjaga-jaga. Gimana cara berjaga-jaganya? Tingkahnya kayak gimana sih orang berjaga-jaga? Mereka melakukan tugasnya. Ya dong, tugasnya apa sih? Emangnya target kekristenan itu cuma nanti mati masuk surga? Target kekristenan adalah menjadi seperti Kristus, sehingga ketika hidup make disciples seperti Kristus. Yesus. Itu kan targetnya, Itu bukan tentang betul. jadi baik. Iya. Bukan tentang itu buahnya, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah keserupaan dengan Kristus, Yeah. makanya namanya Kristianoi, little Christ, Kristus kecil. Jadi akan seperti Kristus. Tujuannya tuh begitu. Jadi akhirnya dan di pemuritan itulah kita akhirnya bareng-bareng ya bersama dengan orang-orang yang lain kita melakukan ini. Dan gini, kenyataan tentang end times ini bikin kita excited. Kenapa? Excited tapi di saat yang bersamaan juga sampai bisa berdoa, Tuhan, ini lagi on the way nih, aku lagi muridin berapa orang dan mereka belum sampai ke tahap yang aku tahu semestinya. Tapi gini, kalau bisa jangan datang dulu, karena aku pengen mereka nih siap. Tapi aku juga tahu, ya aku juga excited sebenarnya kalau bisa datang secepatnya karena dunia ini makin aneh. Gitu. Jadi kayak ada bener Rasul Paulus sampai bilang gitu, ada kayak mixed feelings dalam diri dia. Apakah saya pengen segera berbalik dari berpaling dari dunia ini kepada yang berikutnya? Ya emang iya, saya pengen adalah lebih baik bersama Kristus kata dia. Tapi saya juga pengen menangin ini orang-orang gitu loh. Jadi yang mana dia bilang saya nggak tahu. Jadi kayak ada mixed feelings gitu loh. Tapi itu artinya kita melakukan perintah Kristus yaitu discipleship in light of kenyataan bahwa ini udah end times. Ini udah end times, Tuhan Yesus segera datang. Tapi bukan ketakutan yang ada, justru semangat dan kerajinan. Karena tahu Tuhan, ntar dulu ya, ini masih terlalu banyak orang-orang yang belum kenal, belum mendengar tentang kabar baik, belum dimuridkan, ya belum melakukan apa yang kau pengen. Jadi ada di situ, ya tadi bikin kita jadi excited dan melakukan yang semestinya dilakukan. Dan itu yang membuat kita nanti istilahnya ketika dia datang, dia justru nyari yang itu, nyari yang berjaga-jaga dengan cara apa? Melakukan tugasnya. Berbahagia mereka hamba-hamba yang didapati melakukan tugasnya, gitu loh. Jadi bukan ketakutan yang di pump, ya difokuskan, di bumbu apa? Diangkat, dikibas, dikobarkan, ya kan dikobar. Bukan ketakutan dikobarkan, tapi justru excitement. Karena orang yang excited akan kelihatan. Pernah lihat kan ketika kita mau nyambut siapa nih yang excited yang mana, itu akan kelihatan mereka paling sibuk ngapain. Pemuritan akan dilihat sebagai di mata orang-orang Kristen yang Kristen-Kristenan sebagai keribetan.
terlalu ribet, lu ngapain sih gitu-gitu amat. Gue juga Kristen kok, gue seminggu sekali gereja, ya walaupun sekarang online, ya kan. Gue juga baca Alkitab kok sekali-sekali, ya kan. Gue juga berdoa kok 5 waktu, ya makan sarapan makan siang, buat tidur. bangun tidur, mau berangkat, ya kan, sama mau tidur. Kayak dia pikir kita tuh yang bikin pemuritan. Mereka lihat kayak ngapain sih lu ribet? Kenapa? Orang excited. Itu ciri-cirinya tuh sebenarnya begitu. Dia tuh over rapi-rapi ini tuh karena yang datang ini dia nantikan dan sangat dia kasihi. Ngerti gak maksudnya? Jadi itu bukan sesuatu yang ribet justru. Ini justru sesuatu yang menandakan kita excited. Kita melakukan tugas kita. Karena kalau jujur kalau lihat ke belakang, sudah berapa banyak kita yang sungguh-sungguh melakukan tugas kita. Ada juga yang belum. Jadi karena menjelang Tuhan datang kita mau buat dong. Karena kita excited, bukan takut. Bukan kayak, oh nanti lu belum melakukan yang lu disuruh lo. Nah itu ketakutan lagi dengan sudut pandang religius. Yang satunya sudut pandang duniawi, cuman takut kiamat doang. Nah yang ini takut, nggak usah dipenuhi ketakutan. Kita dipenuhi excitement. Kita dipenuhi itu. Setuju. That's nice. Ya, karena apa ya? Bukannya pengen benturin dua interpretasi juga ya maksudnya ya, bukan. Satu gini bukan mungkin ngajak berantem, cuma gue cuma pengen nyeruin untuk kita nggak menjadikan akhir zaman sebagai sumber teror dan ketakutan. Nah itu sebenarnya sih, jangan sampai kita membuat kita jadi waspada dalam artian bukan was-was. Ya, kata itu penting sih, waspada itu artinya makin giat melakukan yang sedang dilakukan, karena menantikan sungguh-sungguh yang sang Tuhan yang emang udah memberikan tugas dengan jelas. Oke, yang seringkali tadi diabaikan karena sibuk memprediksi, padahal nggak disuruh prediksi, disuruh adalah melakukan yang saya suruh gitu loh, lakukan aja itu. Yes, nice. Ya, nah jadi biar apa yang kita bahas saat ini gitu ya tentang end times, khususnya discipleship di akhir zaman ini, ya pemuritan akhir zaman ini dimotivasi oleh tadi, kita malah makin giat karena kita makin excited, kita tahu dia harus makin dekat gitu. Ya. Makanya, gue kan paling kita udah aman sih ya. Gue akan tutup dengan statement ini, guys. Discipleship itu apa sih? Idenya seperti gini. To receive Jesus cost nothing. To follow Jesus cost something. But to serve Jesus cost everything. Jadi 3 standpoint ini yang kita perlu ngerti, bahwa karena untuk memang terima itu ya memang kita nggak bayar apa-apa, tetapi untuk kita menjalani semuanya, mengikut dia sepenuhnya, it costs everything. Cara hidupmu, cara pikirmu, seluruh pekerjaanmu dan sebagainya. So I think ini yang kita on the way ke sana. Dan tapi percayalah, discipleship itu lucu karena gini, menarik karena itu juga bikin yang memuridkan harus belajar. Setuju. Kadang kita yang memuridkan jadi belajar jadi murid. Belajar lagi. Masuk ini dia kalau dia nanya gimana ya kayak. Jadi itu juga it helps us to grow. Dan kadang ya seringkali juga menjawab apa ya benih-benih, kadang gini dalam diri kita kan juga kita punya pertanyaan yang seringkali belum terjawab. Cuma karena kita udah di gereja, udah jadi pendeta, udahlah kita merem. Tapi di discipleship itu dikurasi sampai titik-titik yang kita abaikan. Akhirnya mau nggak mau kita akan addressing itu karena ada yang nanya. Tapi akhirnya itu bikin kita jadi pure. Seluruhnya pure. Semua yang kita kesampingkan dulu itu jawab pelan-pelan. Dan akhirnya kita makin sungguh-sungguh yakin. Jadi in the end of the day, that's the beauty of it. Itu loh. Ini bukan tentang orang yang udah lebih pintar, lebih tahu, ngajarin yang belum tahu. Sama-sama belajar. Iya, kalau C.S. Lewis nulis menarik. Jadi dia bicara tentang mentoring, which is buat aku pemuritan tentang itu, right? Tentang mentoring. Dia bilang mentoring itu kayak gini loh, kayak orang dirawat di rumah sakit, tapi udah masuk lebih dulu. Terus ada orang yang baru masuk. Surely dia bilang pasti ada 1-2 lah nasihat yang bisa diberikan buat yang baru masuk, ngerti gak? Dari yang udah masuk duluan. Jadi dia bilang, kayak aku bilangnya selalu istilahnya berobat jalan. Ya kan, mungkin ada yang berobat jalan udah beberapa tahun yang lalu, ada yang baru mulai. Tapi kan pasti bisa kasih nasihat dong. Tapi sama-sama berobat jalan dia sama. Jadi dan itu yang membuat apa ya, nggak ada yang satu yang ngerasa superior jadi sombong, atau yang satu ngerasa ya ini kejauhan saya nggak bakal nyampe lah pemuritan ini dan jadi minder. Dua-duanya itu semuanya balik ke posisi bahwa we need Jesus, desperately need Jesus, not just you, but aku juga, everyone needs Jesus. Jadi dan semuanya tadi seperti Pastor bilang, to serve Jesus cost everything. Dan makanya Tuhan Yesus bilang berbahagialah hamba, servant, ya, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. So discipleship ini yang Tuhan suruh.
Ya, dan menjelang di akhir zaman ini istilahnya, kita malah justru makin akan melakukan dengan makin semangat karena kita tahu terlalu banyak yang belum terjangkau, terlalu banyak yang belum dimuridkan. Ya, dan dia ini bukan karena ketakutan tapi karena excitement, karena ini hatinya Tuhan sendiri. Yesus minta ini sebelum dia naik ke sorga, dia bilang satu permintaan dia, lanjutin. Ya lanjutin yang saya lakukan, ayo lanjutin. Ya aku berserta kamu sampai kesudahannya gitu. Itu sih. That's nice. Oke, thank you for our conversation. Kayaknya conversation kita cukup menarik. Thank you Felix, thank you Chris. Thanks, Pas. Dan kesimpulannya adalah itu fokuslah pada hal-hal yang pasti, jangan hal-hal yang spekulasi. Jadi kita makanya yang pasti pun kami percaya bahwa sampai detik ini kita tetap pakai masker. Ini hal-hal yang pasti. So makanya tadi pun awal kami langsung buka duluan. Kenapa? Karena we support pemerintah. Kami percaya bahwa ini yang terbaik yang kami bisa lakukan, dan sudah saatnya kita take standpoint bahwa apapun yang terjadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nggak tahu konspirasi di luar seperti apa, nggak tahu, but mencegah lebih baik daripada mengobati. So beriman bukan berarti kita nggak pakai masker, karena beriman dan bodoh ada dua hal yang sangat berbeda. So semoga yang pasti-pasti ini kita bisa tetap keep doing it, kita tetap lakukan, kita tetap memuridkan dengan baik, kita tetap menjaga diri kita dengan baik, menjaga iman dan jaga imun dengan baik, makan yang sehat. Dan juga thank you dan jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa juga cuci hati juga ya. Dan mandi jangan lupa mandi. Sering mandi penting. Mandi is important. Tetap, dan jaga jarak. Paling itu aja. Mari kita sama-sama berdoa. Saya berdoa supaya apa yang obrolan kami ini bisa menguatkan, bisa adding value di kehidupanmu dan di dalam kekristenanmu. Jangan lupa bahwa kami selalu ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi di NWE Church, di YouTube NWE Church. Jangan lupa subscribe, like, kalau bisa komen, dan jangan lupa belnya dinyalain supaya kalau misalnya premiernya muncul kita udah bisa langsung standpoint dan siap-siap di situ. Jadi kenapa? Karena subscribe itu gratis. Jadi tombol notifikasi itu juga gratis. Jadi come on, yang gratis lakukan aja, ambil aja. Oke, mari kita berdoa kali ya. Let's pray. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih bahwa Kau mengasihi kami. Terima kasih obrolan ini. You're not giving up on us. Terima kasih bahwa Kau menyertai kami. Kau mengasihi kami. Tuhan, bantu anak-anakmu untuk bisa mengandalkan dan bisa memegang hal-hal yang pasti, bukan hal-hal yang spekulasi. Tuhan, biarlah kami bijak dalam memilih apa yang ingin kami dengar, apa yang ingin kami percaya. Biarlah kami fokus pada apa yang sebenarnya ingin kami lakukan, bukan apa yang kami harus ingin tebak-tebak. Lord, kami berdoa supaya di setiap momen ini Kau menyertai kami, dan biarlah mulai ini menggerakkan hati kami untuk memulai sesuatu yang mungkin kami belum pernah lakukan sebelumnya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau nggak panggil orang sempurna, tapi Kau menyempurnakan orang yang Kau panggil. Tuhan. Thank you Lord. Ibadah kami selesai, but before that kami ingin terima berkat yang berasal daripada-Mu. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kami di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan yang terus menerus, karena akan selalu menyertai kami. Karena penyertaan-Mu, pengorbanan-Mu, salib-Mu, itulah berkat yang terbesar, yang melebihi berkat apapun yang pernah kami terima. Everything is nothing compared to your cross. Terima kasih Tuhan bahwa Kau sudah berikan kami yang terbaik, bahkan sebelum kami berikan terbaik bagimu. Thank you for your blessing. Kami mau enjoy ini. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.